Kita tuh fokus ke UU HPP, Kepajak Penghasilan, ke pasal 4 tentang penghasilan, pasal 6 tentang deductible expense, pasal 9 tentang non-deductible expense, dan pasal 11 tentang pengusutan. Nah, itu dasar dari rekonsiliasi fiskal. Di USDSN ini ada di tax modul di semester 4, nanti bisa diakses oleh teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke soal kelas A. Di tabel HPP yang pertama, pembelian bahan baku terdiri atas pembelian lokal dan impor sebesar 6 miliar sekian. Pembelian lokal sebesar 4,2 miliar, pembelian impor sebesar 2,6 miliar, perusahaan sudah punya API. Nah, untuk yang pertama ini tidak ada koreksi ya, karena dia pembelian bahan baku ada di pasal 6 kalau nggak salah, bentar. Nih, pembelian bahan. Ini termasuk ke dalam yang bisa dibebankan, bruto dikurangi biaya. Pasal 6 untuk deductible itu. Jadi yang nomor satu ini aman, nggak ada koreksi. Lanjut ke nomor dua. Perusahaan yang menyediakan makan siang untuk karyawan dengan memesan pada catering CV Eko senilai 378 juta. Nah, untuk nomor dua ini dia termasuk ke Natura. Natura itu pada sebelum HPP terbit, dia tidak bisa dibebankan karena bukan objek pajak. Namun setelah ada UU HPP, dia bisa dibebankan karena dia termasuk objek pajak. Jadi ini bisa dibebankan, tidak ada koreksi. Lanjut ke yang ketiga, PPh 21 dibayar senilai 57 juta, senilai 46 juta diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Tunjangan pajak artinya dia nanti ditambahin ke gaji karyawan sebagai penambah penghasilan. Dan sisanya merupakan pajak yang dibayar perusahaan untuk karyawan ekspatriat. Nah, karyawan ekspatriat ini karyawan luar negeri yang bekerja di Indonesia. Nah, untuk nomor tiga ini kita jawabnya pakai asumsi paling ya. Nah, kan ya tunjangan yang bisa dibebankan itu tunjangan untuk PPh 21. Kalau untuk PPh 26 untuk luar negeri seperti ekspatriat ini, dia tidak bisa jadi tunjangan, jadi dikoreksi. Namun kita di sini beranggapan kalau misalnya karyawan ekspatriat ini dia di subjeknya dipersamakan menjadi SPDN karena sudah 183 hari. Jadi ini dia pakai PPh 21 dan bisa dibebankan seluruhnya. PPh 21 di sini paling ya asumsi. Jadi ini bisa dibebankan seluruhnya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Premi asuransi senilai 32 miliar terdiri dari premi premi JAKK sebesar 15 juta, premi JAK 9 juta, iuran jaminan hari tua 6 juta, dan sisanya iuran jaminan hari tua yang ditanggung oleh karyawan. Nah, untuk premi, ini premi yang bisa dibebankan itu premi yang ditanggung oleh pemberi kerja. Sebagai nantinya premi ini nanti bakal nambah penghasilan bruto karyawan, makanya bisa dibebankan. Nah, untuk yang iuran, iuran ini nantinya bakal menjadi pengurang neto untuk si karyawan. Walaupun dia ditanggung perusahaan, dia tidak bisa dibebankan karena dia tidak menambah bruto si karyawannya. Jadi kita koreksi sebesar 6120 dan sisanya nanti kita koreksi. Jadi yang bisa dibebankan cuman JAKK dan JAK. Di premi asuransi ditambahkan 15. Nah, selisihnya jadi koreksi positif ya, karena mengurangi pajak, mengurangi beban akan menambah laba pajak sebesar 6,903. Lanjut ke nomor 5.
Dalam biaya seragam senilai 19 juta termasuk pakaian keselamatan kerja senilai 1.267, seragam satpam dan sisanya seragam untuk karyawan pabrik. Nah, biaya seragam ini termasuk ke dalam natura. Natura yang sekarang kan bisa dibebankan semuanya tuh, termasuk pakaian keselamatan kerja ini bisa dibebankan. Terus seragam satpam termasuk ke dalam pentungannya yang untuk mentung itu bisa dibebankan dan misalnya untuk seragam karyawan pabrik. Jadi yang lima ini nggak ada koreksi, bisa dibebankan semua. Keenam, biaya reparasi dan pemeliharaan senilai 47 juta terdiri atas pemeliharaan gedung pabrik 24 juta, biaya pemeliharaan mes. Mes ini tempat tinggal karyawan ya, kayak kosan di PT. Untuk transit karyawan 6 juta, biaya pemeliharaan dan kendaraan untuk angkutan barang. Nah, ini untuk operasional perusahaan 8 juta, dan sisanya untuk pemeliharaan kendaraan milik perusahaan yang digunakan oleh para manajer. Ini bisa dibebankan semua. Kita coba rinci satu. Biaya yang bisa dibebankan itu biaya yang berhubungan sama penghasilan perusahaan untuk mengenerate revenue. Kan pemeliharaan gedung pabrik nih untuk produksi, jadi bisa dibebankan. Terus pemeliharaan mes untuk karyawan termasuk natura, bisa dibebankan. Lalu pemeliharaan kendaraan untuk operasional angkutan barang juga bisa dibebankan karena untuk operasional perusahaan. Lalu biaya pemeliharaan kendaraan milik perusahaan yang digunakan untuk para manajer bisa dibebankan juga karena ini milik perusahaan. Jadi yang enam ini nggak ada koreksi. Lanjut ke nomor 7. Dalam biaya penelitian produk sebesar 15 juta terdiri atas dalam negeri senilai 9 juta dan untuk penelitian luar negeri senilai 5 juta. Nah, untuk ini ada di pasal 6. Coba kita lihat dulu ya. Nih, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi di luar negeri kita koreksi. Kita cuma mengakui atau membebankan yang di Indonesia. Penelitian. Udah, langsung lanjut ke penyusutan. Untuk menghitung penyusutan aktivitas tetap, perusahaan menggunakan metode garis lurus di mana komersial berjumlah 300 juta dengan alokasi penyusutan 70%, KHPP 20%, ke operasional 10%, ke administrasi dan umum. Dalam tahun 2004, dibeli mesin kelompok 1 pada tanggal 1 April senilai 130 juta yang langsung digunakan pada bulan yang sama. Nah, untuk penyusutan secara fiskal itu ada di pasal 11. Benar, kita lihat dulu. 11. A. Nah, jadi kita ngitung penyusutan secara fiskal berapa gitu. Nanti kita bandingin ke komersial. Selisihnya kita koreksi. Kelompok satu di sini kan 4 tahun, tarifnya 25% ya. Terus yang untuk kelompok 2 lihat di tabel sini nih, teman-teman. Nih, 12,5%. Untuk kelompok 3 6,25. Untuk kelompok 4 5%. Lalu untuk yang baru dibeli tadi, kelompok satu masuknya 25 juga, tidak permanen. Bangunan bangunan 5%. Untuk yang tidak permanen 10%. Nah, ini tinggal dikali aja. Khusus untuk yang baru dibeli, tadi kan dia keterangannya dibeli pada 1 April dan langsung digunakan pada bulan yang sama. Nah, bedanya penyusutan fiskal dan komersial, fiskal itu disusutkan pada saat diperoleh. Pada saat dibeli, dia langsung disusutkan. Nah, kalau akuntansi pada saat digunakan. Nah, di kasus ini
dia kebetulan dibeli dan digunakan sama periodenya. Jadi kita susutkan dari 1 April ke Desember. April ke Desember kan 9 bulan ya. Dihitungnya dari April, jangan dari jangan dari Mei. Karena di sini dia beli 1 April, jadi masih dihitung bulan April. Dikali April ke Desember 9 bulan, 9 per 12. Jadi untuk mesin ini tahun 2024 disusutkan sebesar 24 juta. Disusutkan dari April ke Desember. Setelah ketemu semua, langsung kita ini aja jumlahkan. Nah, tadi komersialnya kan sebesar segini ya. Kita tulis dulu buat cari tahu selisihnya. Fiskalnya udah ketemu yang ini, langsung ditempel, kita kurangin. Oke, selisihnya segini. Lanjut ke alokasi, tadi ke HPP kan 70% nih, 70, 20, dan 10. Dikali aja langsung 70, 20. Nah, udah ketemu nih. Lanjut ke tadi tabel HPP. Berarti penyusutan di tabel fiskalnya kita ngikutin yang tadi kita udah hitung sebesar segini. Nah, selisihnya kita koreksi. Karena dia bebannya bertambah, otomatis laba pajaknya nanti bakal berkurang. Jadi koreksinya di negatif. Lanjut sini kita tambahin total penyusutannya. Sebentar ya guys, minum dulu bentar. Ya, oke, lanjut guys. Sorry, sorry. Lalu jumlah biaya produksi dari sini ya. Bentar, tambah. Oke. Berarti yang ini dari sini, pemakaian bahan baku ditambah tenaga kerja, tambah sama overhead. Nah, segini. Terus ini ditambah biaya produksi ditambah sama barang dalam proses. Terus yang ini dikurang sama
ending barang proses. Jadi ini harga harga pokok produksi setelah dikoreksi fiskal. Ini pindahin aja guys. Sebentar kita cek lagi. Masih kirim pulsa. Oke guys, ini tadi ada koreksi sedikit ya. Jadi segini jumlahnya. Setelah dikoreksi. Oke, lanjut ke operasional. Termasuk dalam gaji pegawai bagian penjualan terdapat komisi senilai 3,4 juta. Ini nggak ada koreksi karena termasuk ke gaji yang bisa dibebankan. Lanjut ke biaya promosi sebesar 380 juta merupakan pengeluaran pada bulan Januari, Maret, dan Mei dalam bentuk iklan senilai 378 juta. Masa manfaat diperkirakan sampai 2 tahun dan biaya ini diamortisasi dengan metode garis lurus. Sisanya merupakan iklan di harian lokal sama tahun 2024. Nah, untuk yang biaya promosi ini pertama harus ada daftar nominatifnya. Kalau nggak ada daftar nominatif, kita koreksi semuanya. Cuman di sini asumsi kalau kita punya daftar nominatif. Asumsi. Dan menurut undang-undang juga, bentar kita scroll ke pasal 6. Nih, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, amortisasi untuk memperoleh hak dan biaya lain mempunyai masa manfaat lebih 1 tahun, sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 11. Nah, pasal 11 ini isinya harus dialokasikan. Nah, untuk kasus ini kan dia biaya promosi ya. Sebenarnya dia bukan diamortisasi, tapi dialokasi. Jadi kita alokasi per tahun, jangan langsung dibebankan semuanya, gitu. Koreksi positif 378 dibagi 2. Nah, jadi yang bisa dibebankan tuh cuma segini. Nanti ini bakal dibebankan untuk tahun kedua setengahnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam perbedaan waktu. Tulis saja sekalian. Beda waktu dan beda tetap nanti itu penjelasannya di akhir ya. Waktu kita ngitung PKP. Jadi di keep dulu. Ketiga,
Dalam pembayaran pajak daerah terdapat pembayaran pajak kendaraan bermotor termasuk PKB untuk kendaraan pribadi direktur. Nah, kendaraan pribadi direktur kan tidak termasuk ke dalam apa namanya? Kegiatan 3M perusahaan, memelihara, mendapat dan menagih. Jadi ini pure untuk kegiatan pribadi dia, nggak ada hubungan sama perusahaan. Makanya nanti ini dikoreksi 2.500.000. Oke. Lanjut ke biaya asuransi peralatan dibayarkan ke perusahaan asuransi untuk resiko kerusakan selama setahun. Asuransi peralatan ini biasanya untuk kegiatan operasional berhubungan sama pendapatan perusahaan, jadi bisa dibebankan biaya asuransi peralatan segini. Oke. Penyusutan. Tadi kan penyusutan untuk operasional atau atau apa namanya? Untuk penjualan itu kan 20% ya. Jadi fiskalnya itu berupa tadi yang udah kita hitung segini. Berarti dikoreksi negatif karena dia menambah beban sebesar 5 juta sekian. Nah, ini kita jumlahkan aja total koreksinya. Coba kita semua. Sip sama. Lanjut ke beban administrasi dan umum. Dalam gaji pegawai sebesar 82 juta termasuk tunjangan PPh pasal 21 terdapat dalam gaji karyawan sebesar 18,2 juta dan PPh 21 yang ditanggung perusahaan bagi karyawan ekspatriat senilai 20 juta 100. Nah, ini mirip sama kayak tadi sebenarnya permasalahannya. Tunjangan kan itu akan menambah penghasilan bruto bagi si karyawan. Jadi ini termasuk ke dalam kenikmatan gitu. Jadi bisa dibiayakan. Lanjut ke PPL 21 yang ditanggung perusahaan ini juga bisa dibebankan karena dia ditanggung perusahaan. Kalau misalnya kasusnya dia dibayarkan sendiri, nah itu dia tidak bisa dibebankan, kita koreksi. Tadi sama juga nih karyawan ekspatriat kan, karyawan luar negeri yang kerja di Indonesia. Cuman di sini dia pakai pasal 21. Jadi dia anggapannya udah SPDN. Jadi yang nomor satu ini nggak ada koreksi. Nomor dua, dalam biaya kesejahteraan pegawai, terdiri dari biaya pengobatan dalam bentuk tunjangan kesehatan, ini bisa dibiayakan karena termasuk natura. Lanjut, biaya pengobatan pegawai karena kecelakaan kerja, ini juga bisa dibiayakan. Dan yang ketiga, bantuan untuk karyawan yang menikah senilai 14.525. Nah, yang untuk menikah ini kayaknya kita koreksi karena karyawan yang menikah kan nggak ada hubungannya ya sama perusahaan ya. Jadi kita koreksi. Untuk kesejahteraan pegawai, koreksi sebesar lanjut ke piutang tidak tertagih senilai 251 juta merupakan kerugian piutang yang ditaksir. Piutang yang diputuskan untuk dihapus oleh direksi berdasarkan faktur senilai 106 juta yang telah sesuai prosedur 97 juta. Sisanya masih dalam proses. Nah, bedanya akuntansi dan fiskal juga. Kalau akuntansi kan itu ada estimasi dan nilai taksir ya, kayak allowance, APDA, dan lain-lain. Nah, untuk itu namanya accrual basis pengakuan. Nah, untuk pajak sendiri dia menggunakan cash basis. Jadi yang udah terjadi itu yang diakui. Yang baru terjadi hanya 97 juta. Jadi kita membebankan hanya 97 juta. Koreksi positif. Lanjut 4, sanksi perpajakan senilai 3550 disebabkan kekurangan bayar PPh pasal 21 yang ditagih dengan SPKB. SKPKB. Nah, ini ada di pasal 9, teman-teman. Ntar kita coba lihat ya. 10. Nih, sanksi administrasi berupa bunga denda dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sanksi administratif masuk ke dalam eh, yang tidak boleh dikurangkan, artinya non-deductible. Jadi kita koreksi seluruhnya.
Lanjut ke sumbangan senilai 150 juta diberikan ke Panti Asuhan Tunas Harapan 40 juta, bantuan pompa air untuk lingkungan setempat senilai 30 juta, serta untuk sumbangan komputer fasilitas pendidikan di sekolah SD. Nah, ini kita lihat di pasal 6 ya, untuk biaya-biaya yang dapat, sumbangan-sumbangan yang dapat dibiayakan itu apa saja. Sumbangan, biaya sumbangan infrastruktur sosial tadi, pembuatan pompa air untuk masyarakat setempat, ini bisa dibiayakan. Lanjut ada fasilitas pendidikan yang tadi sumbang komputer KSD itu juga bisa dibiayakan. Kemudian di panti asuhan di sini kan nggak ada nih di pasal 6. Jadi yang panti asuhan kita koreksi. Koreksi senilai 40 juta. Nah, lanjut 6 PPh pasal 21 disetor adalah selama tahun 2024. Pasal 21. Mana PPh pasal 21? Kok ini nggak ada ya? Eh, Kayaknya ini tabelnya ada kurang. Coba lihat kelas B dulu ya. Ya udah lah ya guys. Di tabelnya nih nggak ada nih PP pasal 21 nih. Jadi ini kita abaikan dulu ya. Lanjut ke PP pasal 25 disetor adalah angsuran pajak. Nah, untuk PPh sendiri, PPh sendiri ini tidak termasuk biaya yang dapat dibebankan. Ada di pasal 9. Bentar. Nih, pajak penghasilan. PPh apapun ya, PPh 22, PPh 23, PPh 25, 21 itu nggak bisa dibebankan. Jadi kita koreksi seluruhnya. Oke. 8. PPN yang disetor adalah PPN yang dipungut. Nah, selain PPh, PPN juga nggak bisa dibebankan. Karena nanti dia akan jadi perhitungan kredit PPN. Bukan kemasuk ke laba rugi. Koreksi semuanya. 9 dalam listrik telepon termasuk pengisian ulang ponsel karyawan kepentingan perusahaan. Nah, dia untuk kepentingan perusahaan, jadi untuk nomor 9 ini tidak ada yang dikoreksi. 10. Bonus dan jasa produksi yang dibayarkan kepada karyawan senilai 120 juta merupakan benar gaji itu kayaknya bisa dibebankan sebenarnya. Untuk salam, aduh, mana pesan. Nah, ini biaya berkenaan dengan pekerjaan jasa termasuk upah, gaji, bonus, gratifikasi kan bisa dapat dikurangi biaya untuk mendapatkan. Jadi ini yang nomor 10 ini bisa dibiayakan, tidak perlu koreksi. Lanjut ke nomor 11. Terdapat dalam pengeluaran biaya entertainment 63 juta di mana hanya ada senilai
53.100 yang ada daftar nominatifnya. Nah, jadi selisih antara 63 dan 53 ini yang bakal kita koreksi. Karena selisihnya itu nggak ada daftar nominatifnya. Ke mana? Oh, nah, segini. Kalau sudah kita jumlahin aja total dari koreksinya, dapatlah. Sebentar, cek lagi. Oke, sama. Nah, ini hasil hasil pertambahan dari biaya penjualan ditambah sama administrasi umum. Koreksinya juga kita tambahin aja. Lanjut ke pendapatan dan biaya lain-lain. Dividen yang diterima berasal dari penyertaan sebesar 24% pada PT Sentro dan 35% pada PT Delima. Nah, untuk peraturan yang terbaru ya tentang dividen, dividen ini bukan objek pajak. Bentar ya, kita buka pasal 4. Ini pasal 4 ayat 3 dikecualikan dari objek huruf F dikecualikan dari objek adalah dividen orang pribadi sepanjang dividen tersebut diinvestasikan. B, dalam badan dalam negeri. Jadi kalau untuk dividen badan dalam negeri itu langsung bukan objek pajak. Jadi ini bukan objek pajak sih semuanya. Ini negatif ya karena mengurangi laba. Lanjut hasil sewa rumah PT Suryo bruto senilai 19.250. Sewa gedung. Sewa gedung kan termasuk final ya. Bentar kita lihat ayat 2-nya. Persewaan sifat final. Kecualikan pajak final juga kita koreksi karena aspek pajak itu sudah koreksi negatif seluruh. Oh ya guys, ini yang kelima dikoreksi juga ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Hasil bunga pinjaman pada PT Sumarekon, nah ini termasuk TPH 23 ya. Jadi bisa diakui pendapatannya. Lanjut ke bunga deposito. Di bunga deposito juga termasuk ke final. Di 4 ayat 2 pengesahan berupa bunga deposito. Jadi kita koreksi seluruhnya. Laba penjualan saham di bursa. Coba kita lihat. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya termasuk ke final. Jadi kita koreksi juga nih seluruhnya. Lanjut
sewa mesin, menyewakan beberapa mesin kepada PT Lazuardi. Oh ya, bentar, bentar. Kita nol dulu. Lanjut tadi, menyewakan mesin kepada Lazuardi dengan nilai sewa neto 13.720. Nah, yang perlu diperhatiin, fiskal itu untuk mengakui pendapatan kita itu berupa pajak, terutama pajak ada tiga. Jadi kita harus cari eh, besaran sebelum dipotong PPh tiga. Cara nyarinya, neto dibagi sama, kita anggaplah 100% ya. 100% terus tarif PPh tiga kan 2%. Jadi 100% dikurang 2% sama dengan 98%. Nah, ini dikali 98%, 14 juta. Ini besaran sebelum dipotong PPh tiga persen. Nah, betul nih. Itu kan ditambah 280 sama dengan 14 juta. Ingat ya, pakai bruto, jangan itu. Sewa gedung dari PT Yaman, sewa gedung juga tadi ada final nih, persewaan tanah dan bangunan. Gedung kan bangunan ya. Laba selisih, laba selisih kurs. Coba di final ada nggak laba selisih kurs? Apa di PK pasal? Di final nggak ada laba selisih kurs. Jadi ini bukan termasuk final. Kita akui dan tidak ada koreksi. Coba kita lihat bentar. Laba selisih kurs. Harfiban warisan harta penggantian. Iuran penghasilan dari modal. Gak ada guys, jadi benar ya. Nggak perlu dikoreksi. Kita jumlahin dulu hasil koreksinya. Coba kita tambahin. Oke, sama. Lanjut ke beban lain-lain. Ini tadi bunga pinjaman PT Sumarekon yang ini ya. Tidak dikoreksi. Terus bunga deposito. Ini udah kita koreksi. Lanjut ke beban ya. Biaya bunga bank. Bank tadi kayaknya untuk bank. Bank. Ini untuk Bank Mandiri. Iya, kan PPh final tuh. Biaya-biaya yang terkait dengan PPh final itu juga kita koreksi ya. Karena sudah selesai dikoreksi di positif ya. Nah, habis. Lanjut biaya administrasi di pasar bursa. Tadi kan penjualan bursa juga final ya. Dan biayanya dikoreksi juga seluruhnya. Rugi penjualan aktiva ini kayaknya bisa diakui dah. Bentar kita lihat pasal 4. Pasal 6. Kerugian.
kerugian karena penjualan kalian harta yang dimiliki perusahaan ya bisa dibebankan. Aktiva kan termasuk aset ya, harta perusahaan. Lanjut, ruginya turun harga persediaan. Nah, untuk ini sebenarnya gue sendiri masih bingung ya, bisa dibebankan atau tidak. Karena kalau dia untung, nilai persediaannya itu kena pajak. Nah, kalau dia rugi, asumsi sekarang bisa dibebankan ya. Asumsi. Kalau untungnya bisa dikena pajak, kayaknya ruginya bisa dibebankan. Cuma nanti misalnya ada pendapat lain, boleh langsung on mic aja. Nggak ada koreksi. Terus rugi cabang di luar negeri. Nah, untuk kerugian, kerugian yang diakui itu cuman kerugian yang ada di dalam negeri. Kalau dia rugi di luar negeri, dia tidak diakui. Benar, kita coba lihat lagi biar lebih yakin. Sembilan. Nggak ada ya. Tapi kemarin di kelas A, rugi cabang di luar negeri ini dikoreksi. Karena yang diakui itu cuman yang di dalam negeri. Jadi total dari koreksinya kita jumlahin. Nggak ada. Nah, ini yang pendapat yang beban. Bukan dijumlahin, lebih dikurangin lebih tepat. Terus koreksinya juga kita jumlahin. Yes. Sip. Nah, ini udah semua nih. Lanjut kita hitung apa nih, semarin. Tadi kan penjualan nggak ada, sampai penjualan itu nggak ada. Terus ada di ini sama di harga pokok produksi ya, di tabel kedua tadi, di APP. Nah, ada koreksi ya. Kita masukin ini. Koreksi positifnya ada, dimasukin aja koreksinya. 12.803. Salah nih. Nah, apa?
Lalu, nah ini yang persediaan barang bikin inventory-nya ditambah sama HPP-nya segini. Terus di harga pokok penjualan, harga pokok produksi barang tersedia dijual dikurang sama inventory-nya. Nah, 9893. Terus ada ini total penjualan itu dikurang sama HPP-nya. Sebentar, guys. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Biaya operasional tadi ada di tabel 3 ya. Ini ada perubahan. Kita masukin koreksinya. Sip. Jadi laba operasionalnya ini dari laba bruto dikurang sama operasional. Terus tadi yang pendapatan beban lain-lain juga kan ada koreksi ya. Ini kita masukin juga dari tabel keempat. Nah, ditambahin aja dari labanya ke pendapatan lain-lain. Ini udah ketemu guys. Laba sebelum PP atau di sini bisa disebut PKP ya, penghasilan kena pajak. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Penyusutan kasih keterangan beda waktu. Oh iya, ini ketinggalan nih. Yang biaya administrasi dan umum penyusutannya tadi kan udah kita hitung ya. Menurut fiskalnya berapa? Yang ini dapat dimasukin guys. Beda. Nah, ada perubahan 1429. 1427. Berarti ini tambah sama ini. Coba. Sip udah berubah. Nggak ada yang ditanyain. Nih, ya. Paham. 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 Oke, siap siap. Nah, udah ketemu nih lah PKP penghasilan kena pajak. Lanjut di sini kan kalau pas penyusutan udah sampai ini udah. Nanti kita ngitung PPh terutang. Nah, untuk PPh terutang ini untuk badan sendiri itu ada 3 skema berdasarkan besaran bruto. Ini tarifnya nih. Kalau misalnya bruto, bruto itu ini ya penghasilannya ini penjualan neto setelah dikurangi potongan dan retur. Kalau misalnya brutonya di bawah 4,8 miliar, dia bisa milih dua tarif. Tarif umum yang ada di UU HPP sama tarif khusus. Nah, ini bersifat final.
final. Ada di PP 55 tahun 2022. Untuk tarif yang ini, dia nggak bisa langsung pakai. Dia harus mengajuin dulu ke DJP untuk memakai tarif ini. Bedanya kalau yang ini dia dari PKP, yang ini dia dari bruto tuh. Dan sampai 500 juta dia nggak kena pajak kalau yang 0,5%. Lanjut di antara 4,8 sampai dengan 50 miliar, itu perhitungannya yang agak ribet. Kita harus memperhitungkan fasilitas dan tidak dapat fasilitas. Untuk yang fasilitas sendiri ini nanti dia akan dikalikan 50% dikali dengan 22%. Nah, cara hitung yang fasilitasnya itu, ini cara hitungnya. 4,8 dibagi dengan bruto dikali dengan PKP. Nanti hasilnya dikali dengan ini, 50% dikali 22%. Nah, terus yang untuk tidak dapat fasilitas, PKP-nya, PKP yang ini nanti dikurangi sama penghasilan yang dapat fasilitas. Penghasilan nanti dikali dengan 22%. Nah, hasil yang fasilitas dan tidak dapat fasilitas nanti ditambahkan dan jadilah PPh terutang. Nah, apabila brutonya itu di atas 50 miliar, maka ini nanti langsung PPh badan yang umum dan tidak ada fasilitas 50%. Nah, di sini kan ada nih, udah ketara. Sekarang kita lihat peredaran brutonya berapa. Peredaran brutonya kan 14 miliar. Jadi dia pakai tarif yang kedua, tarif yang fasilitas dan tidak fasilitas. Oke, kita implementasikan cara hitungnya. Di sini kita tulis PKP setelah rekonsiliasi. Ini kita hitung ya pendapatan fasilitasnya. Tadi 4,8 miliar. Dibagi sama eh, bruto. Kita kurungin dulu aja. Dikali sama PKP. Nah, untuk dapat fasilitasnya, PKP dikurang sama yang fasilitas. Segini. Lalu untuk menghitung PPh terutangnya, yang fasilitas dikali dengan 50%, dikali sama 22%. Terus yang tidak dapat fasilitasnya langsung dikali dan hasilnya dan jadilah PPh terutang. Segini, 553. Nah, ini PPh terutang udah kita hitung, lalu kita ngitung kredit pajak. Nah, kredit pajak itu kan dari pasal, itu saja di sini ya. PPh 22, PPh 23, PPh 25. Nah, untuk badan cuman 3 jenis pajak ini yang jadi kredit pajak. Kalau 24 itu untuk orang pribadi, 26 untuk penghasilan dari SPLN. Coba kita cari dua-dua ya di sini. Nih, penjualan kepada Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, ini kan penjualan ke dinas itu masuk PPh 22, tarifnya 1,5%. Dinas. Tuh. Nilai transaksinya 132 juta dikali 1,5%. Satu ketemu. Lanjut nih, pembelian impor. Impor itu kena juga PPh 22 senilai 2,5% karena dia memiliki API. Dia kalau nggak ada API, tarifnya jadi lebih naik 7,5. PPh 22 impor 2631.
Lanjut kita cari lagi penghasilan sewa mesin. Sewa mesin kan kena PPh tiga ya, 2%. Tadi brutonya udah dicari ya, 14 juta. Mana ya? Di tabel ini nih. Kali aja 2%. Kali 2%. 90. Tadi juga ada bunga pinjaman ke PT Sumarekon. Kalau pinjaman antar PT dan ada bunganya, itu kena PPh tiga. Kalau dia pinjam ke bank, itu kena PPh final pinjaman. Tarifnya 15%. Udah, lanjut ada lagi nggak? Deposito final, sewa mesin udah. PPh 25. PPh lima ini angsuran pajak senilai 84 juta. Terus ini kita jumlahin berapa saja kreditnya. Dan dia jadi PPh kurang bayar. Karena kredit pajaknya lebih kecil daripada pajak terutama. Nah, senilai segini. Sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu. Udah aman semuanya? Aman ya. Kredit pajak itu yang ini aja ya. Kalau pajak final dia karena udah selesai, dia nggak bisa dikurangin ke PPh terutama. Terus nomor 7 nih, kan udah nih, kredit udah, bayar udah. Hitung pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan waktu dan buatlah jurnalnya. Nah, pajak tangguhan ini, sebentar, kita lihat pengertiannya di Google ya. Kalau agak dijelasin agak susah. Intinya pajak tangguhan ini adalah koreksi fiskal yang nantinya ber- berpengaruh pada tahun-tahun selanjutnya. Kan perbedaan itu ada dua, perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Kalau perbedaan tetap, dia koreksi fiskal yang udah di tahun itu aja, nggak ada impact ke tahun selanjutnya. Contohnya nih kayak tadi, ada deposito lah, yang ini. Kan ini selesai di tahun ini aja. Nah, untuk yang contohnya perbedaan waktu itu ada alokasi, penyusutan, dan amortisasi. Kalau dari akuntansi kan ada perbedaan pengakuan ya, baik secara manfaat dan tarif. Nah, perbedaan itu nantinya dikoreksi di tahun ini kayak gini, dan nanti akan berpengaruh di tahun-tahun selanjutnya. Cuma nanti di akhir masa manfaat asetnya akan sama, baik secara komersial maupun fiskal. Hanya beda pengakuan dalam membebankan penyusutannya. Perbedaan waktu tadi ada yang promosi ya, promosi berapa kita lihat dulu. Nih, 378 kan setengahnya dibebanin di tahun 2024. Nanti setengahnya lagi bakal dibebanin di tahun 2025. Secara pajak ya. Kalau secara akuntansi dia langsung dibebanin semua. Nah, pembebanan itu yang jadi perbedaan waktu pembebanan. Nah, maka disebut dengan beda waktu. Terus tadi ada penyusutan.
Itu penyusutan kan ada perbedaan juga, baik fiskal secara komersial di tabel pertama. Nah, nanti yang jadi selisihnya, ini yang bakal kita masukin ke dalam perhitungan pajak tangguhan atau deferred tax. Jadi total pajak tangguhannya ada, nah, pertama-tama kita harus mengetahui berapa pajak tangguhannya atau berapa hal-hal yang bakal menyebabkan adanya pajak tangguhan. Kita harus hitung tarif untuk PPh-nya. Kan kalau yang di antara 4,8 sampai 50 itu tarifnya ada dua ya. Ada yang ini, ada yang ini. Makanya untuk nyari tarif tunggalnya, eh, penghasilan terutangnya sebesar ini tadi udah dihitung dibagi dengan PKP. Jadi tarif tunggalnya 18,31%. Coba kita lihat. Ya udah, dua di sini. Kan udah kemudian kata penyebab pajak tangguhan. Nanti ini kita kalikan tarif yang udah kita cari tadi. Yang ini juga sama. Nah, di dalam pajak tangguhan juga itu ada dua macam. Ada deferred tax asset, ada deferred tax liability. Deferred tax asset, DTA ya disebutnya ya. Terjadi kalau misalnya laba fiskal atau PKP lebih besar dibanding laba akuntansi. Dan ini impact-nya akan bayar PPh terutang lebih besar di tahun berjalan. Yang satunya di tax liability ini terjadi karena sebaliknya. Laba fiskal lebih kecil dibanding laba akuntansi. Eh, Dan ini akan bayar pajak otomatis dia lebih kecil. Dan akan bayar PPh terutang lebih besar di tahun berjalan dan di tahun selanjutnya dia akan bayar PPh terutang lebih kecil karena dia udah bayar PPh terutang lebih besar di tahun sekarang. Sebaliknya kalau DTL kita bayar lebih kecil di tahun ini, cuma di tahun depan bakal bayar lebih besar gitu. Artinya kedua akun ini saling berkebalikan. Kita identifikasi dulu nih promosi ini termasuk DTL atau DTA. Kan yang lebih dan menurut komersial kan dibebankan semuanya 378. Otomatis labanya akan lebih kecil. Sedangkan menurut fiskal yang bisa bebankan hanya 189. Otomatis nanti kalau dikurangin dengan laba bakal lebih besar labanya. Oleh karena ini termasuk oleh karena itu ini termasuk DTA. Karena nanti laba akuntansinya bakal lebih kecil. Nih pakai analogi ya. Misalnya nih labanya 100 sejuta lah ya. Menurut fiskal dia dibebanin 378.000. 3. Berarti ini 100 juta. Terus yang sebaliknya, ini kan menurut komersial nih. Menurut fiskal dia cuma bisa dibebanin setengahnya. Jadi laba fiskalnya semakin besar. Laba fiskal lebih besar di laba akuntansi sama dengan DTA. Jadi ini termasuk DTA. Jadi penyusutan
Kok ini gede banget? Wah, 4 juta. Tadi kan menyusutan menurut akuntansi 303,01,420. Menurut fiskal dia segini. Nah, kalau ini kan ais, laba akuntansinya lebih besar dibanding laba fiskal. Artinya laba fiskalnya lebih kecil dibandingkan laba akuntansi. Oleh karena itu yang penyusutan termasuk DTL. Nah, hasil dari DTA-nya, karena DTA lebih besar daripada DTL-nya, maka nanti ini totalnya akan jadi DTA. Coba nanti jurnalnya kita jurnal dua-duanya. Di sini jurnalnya deferred tax expense. Terus DTA termasuk aset nggak? Jadi ini DTA, terus bukan deferred tax expense, income tax expense, income tax payable, sama ada DTL. Kita masukin aja nominal yang udah dihitung yang udah tahu. Kayak misalnya DTL-nya berapa, DTL-nya kan segini. Kita masukin aja. Terus DTA-nya segini. Terus income tax payable ini pakai income PPh terutama yang udah kita hitung. Payable pakai ini. Terus ini tax expense itu hasil dari sebenarnya ini tinggal ngebalancein aja dari income tax payable ditambah sama DTL dikurang sama DTA. Atau mau dari income tax payable, kalau DTA dia mengurangi, jadi dikurang ini. Tuh, sama aja kan. Jadi itu untuk DTL atau deferred tax ya, pajak tangguhan. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tanya apa? Nggak ada. Oke, oke, oke. Itu. Lanjut nomor 7. Kan udah nih pajak tangguhan nih tadi jurnalnya udah dikasih tahu juga cara hitungnya udah dikasih tahu juga. Pertama, cari besaran perbedaan waktu. Kedua, tentukan tarif PPh-nya. Lanjut, kita analisis perbedaannya termasuk DTA atau DTL. Setelah tahu, langsung kita jurnal. Nah, yang ini tax payable dari PPh terutang. Terus DTL-DTA dari perhitungan. Terus tax expense, ini tinggal sisanya aja berapa ditulis biar balance. Oke, aman ya. Lanjut nih ke yang terakhir, buatlah jurnal pencatatan transaksi. Oke, jurnal pembayaran PPh lima itu prepaid atau PPh lima dibayar di muka to cash sebesar berapa nominalnya? 64 juta. Hmm. Kedua, bunga deposito. Nah, untuk mencatat, kan ini termasuk final ya. Penghasilan final itu ada dua cara, ada metode net, ada metode gross. Kita coba gross dulu ya. Cash, terus tax expense atau PPh final itu interest karena penghasilan dari bunga interest revenue. Interestnya 30
bunga deposito itu 20%. Bunga deposito tuh 20%. Bentar, cari dulu ya, biar yakin. Ditarik pajak 20%. Nah, kasnya tinggal setelah dipotong PPh. Tinggal ini dikurangin. Nah, kalau metode net dia nggak usah mencantumkan PPh, tinggal cash langsung ke interest revenue sebesar nilai netnya setelah dipotong pajak. Tapi lebih baik pakai yang gross biar mencerminkan berapa sih yang tinggal. Oke, nomor tiga sekarang. Sewa mesin. Penghasilan sewa mesin kita dapat cash, terus dapat prepaid atau nanti jadi kredit pajak PPh 23, terus sama rent revenue hasil sewanya 13. Tadi kan brutonya 14 juta ya. Jadi 14 juta. Terus ininya 2%. Terus kita dapat cash setelah dipotong PPh 13 terus. Nah, ada halnya juga PPh sewa mesin ini dikenakan PPN. Nih kalau yang pakai PPN jurnalnya. Karena dia yang menyewakan jadi PPN ke orang. Kalau ini sama dengan kayak gitu. Ke luar. Ini kalau misalnya dia PPN. Kalau pakai PPN. Kan tadi rent revenue-nya 14 juta. Terus PP-nya 11%. PP-nya dulu ini cash yang dia terima berarti tinggal sisanya aja. Segini berarti. Cuman kayaknya yang soal dia asumsinya nggak pakai PPN. Jadi pakai yang ini. Ini info masih tambahan. Sampai sini nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah pada paham ya? Keren banget. Boleh bagi teman-teman yang jika ada pertanyaan boleh langsung ditanya kepada tutornya. Aman atau tidak? Yang lain udah aman ya? Nanti ini jawabannya. Ingin di-share atau tidak? Teman-teman. Share atau tidak? Boleh di-share, Kak. Ini ada pertanyaan. Tadi penghasilan bruto tahunya dari mana? Dari sini, Ki. Dari penjualan bruto dikurang dengan potongan atau diskon, dikurang sama retur dari sini. Penjualan neto. Ini yang kita pakai buat perhitungan yang nanti PP terutama. Sesuai rumus ini.
Oke. Ada lagi? Insya Allah aman dan Ini aman. Ini kan kelas B belum ngerjain ya, belum dikumpul. Kelas B. Kelas A. Nanti jawabannya bakal di-share di kelas B aja ya. Aman nih, udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, eh gua kembaliin ke Ramadi. Baik, terima kasih buat Tiada karena telah memaparkan materi yang sangat baik, sangat mudah dimengerti oleh yang lain. Sebelum ditutup, boleh kepada teman-teman untuk on cam sebentar karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Boleh on cam. Kalau yang nggak bisa boleh kasih reaction. Sesi dokumentasi aku serahin ke Zahra. Boleh Zahra? Baik, baik, terima kasih sebelumnya Kak. Mohon maaf agak berisik. Saya izin dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh ganti gaya ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih anak teteh semua. Terima kasih. Terima kasih Boleh ada, terima kasih Adi. Kayak Kai, dadah. semoga uasnya lancar ya. Min. Amin. Waduh tidak. Enggak gara-gara Kali ya, end record kali ya. kali ya, kali ya, kali ya. Tiduran ya? Ketiduran.